tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Udhanawato satimato sucikamasa misamakarino sanyatasa dhamma jiwino apamatasa yaso bhiwadaditi. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dhamma pada syair ke-24. Romo, Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan karena pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara, pada kesempatan kali ini saya Atasilani Manawasini akan berbagi pengetahuan Dhamma berkaitan dengan topik yaitu bijak mengelola emosi di era digital. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum menyampaikan kindness, maksud saya, chapter of kindness. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kisah ini berkaitan dengan apa yang akhir-akhir ini sering menjadi kekhawatiran kita bersama berkaitan dengan bullying atau perundungan. Bapak, Ibu, dan Saudara, adanya bullying atau perundungan ini menjadi suatu alarm bagi kita semua agar semakin waspada, ya, meningkatkan kewaspadaan kita, bagaimana agar anak-anak kita, ya, atau saudara kita, atau murid-murid kita, tetangga, siapapun yang kita kenal, jangan sampai menjadi pelaku maupun jangan sampai menjadi korbannya. Karena memberikan akibat yang cukup besar begitu ya terhadap mental seseorang, menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah yang saya sampaikan ini sebenarnya mungkin sama ya dengan kisah-kisah lainnya berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Ya, kasus perundungan ini kan juga terjadi dari level paling rendah di sekolah dasar maupun hingga perguruan tinggi begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebut saja namanya A begitu ya. Ada seorang anak yang A ini yang selalu dibully oleh teman-temannya. Dia dicela, dihina, atau bahkan dikucilkan, tidak punya teman, bahkan hingga kekerasan fisik begitu. Sehingga dia merasa dirinya itu tidak berharga sama sekali. Itu mempengaruhi emosi terbesarnya anak tersebut begitu. Selanjutnya, pada suatu ketika dia memutuskan, suatu hari ini saya akan, pada akhirnya akan mengakhiri penderitaan yang selama ini saya alami ya. Dia berpikir seperti itu. Itu dia berniat ya, padahal dia anak SD begitu ya, berpikir untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Begitu.
Ya ini juga berhubungan ya atau relate dengan kasus yang akhir-akhir ini kita sering lihat di media sosial berkaitan dengan perundungan yang akhirnya berakhir pada menghilangkan nyawa sendiri. Lalu anak tersebut membereskan semua barang-barangnya termasuk di lokernya, di loker sekolahnya, begitu ya, seperti buku-buku begitu dia bawa. Begitu. Ketika dia membawa setumpukan buku begitu ya, agak banyak juga bukunya, dia berpapasan dan akhirnya bertabrakan dengan seorang anak yang lain. Ya, secara tidak sengaja begitu. Nah, karena tabrakan tersebut, tabrakan antar individu tersebut, buku-bukunya itu jatuh, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Si A ini mendengar atau melihat orang yang menabrak tersebut tersenyum padanya, lalu meminta maaf. Dari satu senyuman dan minta maaf, satu kebaikan kecil ini membuat anak tersebut merubah pemikirannya. Ya, karena teman yang menabrak ini memberikan senyuman dan meminta maaf karena telah menabraknya. Ya, meskipun sebenarnya bukan kesalahan besar juga ya, dan temannya ini juga membantu memunguti buku-buku tersebut. Tetapi membuat emosi yang ada dalam diri anak tersebut berubah. Di mana dia tadinya ada kekecewaan, keputusasaan yang luar biasa hingga ke titik dia sudah berencana untuk mengakhiri hidupnya, sudah memberikan surat atau pesan terakhir ke ibunya, sudah membereskan barang-barangnya, akhirnya dia berpikir dia masih berharga. Ada orang yang masih meminta maaf kepadanya, ada orang yang mau tersenyum kepadanya, di mana berbanding terbalik dengan teman-temannya selama ini yang banyak mencela dan merundung dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu gambaran kecil ya, bagaimana suatu kebajikan kecil atau besar kita harus upayakan. Karena kita tidak pernah tahu perasaan emosi seseorang. Jika kebajikan kita ternyata bisa mengubah hidup seseorang itu luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kisah yang kedua, ini sebenarnya kisah yang saya alami sendiri, tetapi mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalaminya juga. Ya, jadi suatu kali saya sedikit terlambat untuk berangkat ke stasiun, begitu ya. Nah, ketika terburu-buru seperti itu, mengejar kereta api yang akan segera berangkat, keberangkatan kereta api, kita tahu bagaimana gejolak emosi kita ya, yang ada di dalam batin kita itu muncul tenggelam, ada kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, ketakutan, dan emosi, jenis-jenis emosi lainnya yang silih berganti. Jadi di situ bahkan di dalam hati seperti seolah-olah kita ingin memarahi semua orang yang menurut kita ya, menurut pandangan kita itu menghalangi jalan kendaraan kita gitu. Nah, ini merupakan gambaran juga bahwa bagaimana kita sering dipermainkan oleh emosi kita. Emosi kita terus-menerus bergejolak, bahkan pada hal-hal yang seharusnya bisa kita kendalikan secara lebih bijak, begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pada zaman kehidupan Sang Buddha, kita bisa menilik suatu kasus atau kisah mengenai Gajah Nalagiri, ya, yang waktu itu mengamuk dan marah begitu, dan ingin menyerang Sang Buddha, dan Sang Buddha akhirnya bisa menaklukkannya dengan pancaran cinta kasih. Nah, ini merupakan suatu gambaran juga ya, bahwa bukan berarti kita seperti Sang Buddha harus seperti Sang Buddha begitu ya, menaklukkan gajah yang sedang marah begitu.
Tetapi ini gambaran bahwa sebenarnya kita semua dapat mengendalikan emosi kita masing-masing. Meskipun itu juga membutuhkan latihan. Latihan yang sulit, yang bukan berarti mudah begitu. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari ketiga cerita tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa memang kita semua memiliki emosi, gitu ya, dan itu hal yang wajar. Emosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut. Berkembang dan surut dalam waktu yang singkat, begitu ya. Jadi biasanya cepat, begitu, berlangsung secara cepat, atau keadaan dan reaksi psikologis, fisiologis, dan diartikan juga sebagai emosi. Tetapi kalau misalnya dalam bahasa Latin, ya sebenarnya maksudnya hampir sama, begitu ya. Tapi intinya dalam bahasa Latin itu kan emosi disebut sebagai emovere, yang artinya yang secara umum begitu ya, secara harfiah katanya itu bergerak menjauh, tapi menyiratkan tanda bahwa kecenderungan bertindak adalah hal yang mutlak bagi emosi. Jadi biasanya emosi ini akan disertai dengan tindak lanjut berupa ucapan ataupun tindakan jasmani. Gitu. Nah, jenis-jenis emosi sendiri tidak hanya berhubungan dengan kemarahan ya Bapak Ibu. Jadi ada rasa takut, rasa cemas, begitu ya, ada kenikmatan. Kenikmatan ini berupa bangga atau rasa senang, bahagia, lalu juga ada malu, takut, dan lain sebagainya. Kita juga membutuhkan emosi-emosi tersebut, termasuk cinta ya. Cinta itu juga berkaitan dengan seperti halnya hormat, bakti, kasih sayang, itu juga emosi-emosi yang kita perlukan. Jadi setiap emosi itu sebenarnya ada fungsinya sendiri. Dan itu dimiliki oleh kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengetahui pada era digital saat ini ya, meskipun era digitalisasi itu sudah lama, tetapi untuk saat ini, digitalisasi itu berkembang secara lebih cepat. Jadi meningkatnya atau peningkatannya itu sangat cepat. Begitu. Nah, dengan adanya peningkatan kecanggihan akses informasi dan komunikasi, ya seperti sekarang ini, meskipun kita jaraknya jauh, begitu bisa berkomunikasi secara lancar melalui ruang virtual seperti ini, itu merupakan satu manfaat ya, yang pada pemenuhan kebutuhan kita. Gitu. Juga pada akses informasi di mana kita dapat mengakses semua informasi yang ada dalam dunia maya, gitu ya, dalam media sosial, Google, platform-platform lainnya yang benar-benar bisa membuat kita memenuhi kebutuhan bahkan keinginan kita ya. Baik dalam bentuk konten mungkin hiburan, edukasi, maupun sekedar informasi umum begitu, atau bahkan ceramah damai seperti ini juga sangat mudah kita temui. Di mana mungkin pada awal tahun 2000-an, maksud saya 2000-an ya, masih susah ya kita mengakses ceramah-ceramah dhamma gitu ya. Buku-buku juga masih cukup terbatas. Sedangkan sekarang kita bisa mengakses buku-buku dhamma itu melalui e-book begitu ya, yang ada di internet. Jadi sebenarnya pemenuhan kebutuhan kita ini melalui era yang sekarang semakin canggih sudah banyak terpenuhi. Kita bisa banyak belajar dari hal-hal tersebut, dari segala apa yang diberikan oleh media sosial atau oleh dunia maya, oleh kecanggihan teknologi lainnya. Kenyamanan-kenyamanan tersebut membuat kita mudah untuk
tidak hanya kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan, tapi juga keinginan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu saja terlepas dari manfaat positif, kita juga tidak bisa memungkiri adanya manfaat negatif. Ya, sebenarnya kita semua sudah tahu ya apa saja manfaat negatifnya, tapi tentu saja secara umum kita sering melihat bagaimana dunia digital atau teknologi yang berkembang, terutama teknologi informasi dan komunikasi ini mempengaruhi pada pola pikir kita, pola hidup kita, gitu ya. Jadi bagaimana kadang kita melihat orang lain di media sosial kelihatannya hidupnya sempurna, meskipun belum tentu itu yang terjadi. Tetapi terkadang sudah membuat emosi kita bergejolak, membuat kita, oh ternyata saya tidak sebahagia dia, oh saya ternyata tidak sesukses dia, oh dia kok terlalu bahagia ya, kok saya begini ya. Jadi ada pembandingan, lalu ada emosi yang terus-menerus bergejolak dan kita dipermainkan olehnya. Ya termasuk pula paparan dari konten-konten di mana influencer itu sangat pandai dalam menarasikan informasi, seolah informasi ya, informasi yang dia berikan. Padahal terkadang hanya merupakan bagian dari rancangan dia agar menarik perhatian banyak halayak. Jadi terkadang hal yang kelihatannya benar itu belum tentu benar. Terkadang juga ada misalnya mungkin partai politik dan lain sebagainya yang memelintir begitu banyak informasi dengan menarasikan sebagus-bagusnya, tetapi ternyata tidak dibarengi dengan fakta empiris begitu ya, ternyata kebenarannya itu tidak pernah ada yang tahu. Dan itu sudah membuat audiens atau viewernya itu bermain dengan emosinya sendiri, terbawa emosi. Bahkan pada kasus-kasus atau misalnya ya kasus-kasus berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya, kita juga terbawa begitu ya. Dengan paparan begitu banyak informasi seperti itu, kita juga terbawa ya pada ketakutan, kecemasan, kengerian, juga rasa empati juga ada muncul, juga emosi-emosi yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita scroll layar HP, tentu saja kita juga perlu untuk lebih belajar bagaimana emosi kita ketika sedang scroll HP tersebut ya, ketika jari kita scroll HP, karena di situ ternyata ya termasuk saya, maksudnya begitu ya, ternyata ada emosi yang naik turun, muncul dan lenyap, yang sebenarnya itu tidak perlu begitu ya. Ya meskipun kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya, tetapi sangat memungkinkan untuk mengurangi bagaimana kita terbawa emosi atau ketergantungan kita pada kebiasaan kita yang seolah-olah wajar saja seperti itu. Tetapi kita sebenarnya bisa meningkatkan kualitas diri kita, yaitu dengan mengelola emosi secara lebih baik ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, emosi ini menjadi sumber potensial sebenarnya ya. Potensial terbesar karena banyak aspek atau bidang itu yang dipengaruhi oleh emosi. Misalnya bahkan kesehatan kita, hubungan kita dengan orang lain ya, hubungan interpersonal, lalu bahkan kinerja kognitif kita, bagaimana cara kita mengatur emosi, atau kita juga bagaimana mengelola ketangguhan atau ketahanan batin kita, juga produktivitas kita. Misalnya seorang pemimpin ya dengan emosi yang baik, biasanya itu juga akan menciptakan suatu tim yang baik juga. Nah, misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang dipengaruhi oleh emosi kita. Kesehatan kita ya, apalagi secara mental gitu ya, kesejahteraan psikologis kita itu sangat tergantung pada emosi kita.
Jadi ini menjadi catatan bagi kita semua agar bagaimana kita bisa memiliki emosi yang cerdas atau kecerdasan emosional. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan untuk memahami, lalu mengenali emosi kita atau mengidentifikasi emosi, lalu mengelolanya dan menggunakannya itu secara lebih efektif. Nah, orang yang dikatakan memiliki hambatan emosi itu di mana ketika hambatan mengelola emosi maksud saya ya, di mana ketika dia tidak mampu untuk mengelola emosi, intensitas emosi negatifnya gitu, dan lalu tidak memahami bagaimana mengelola dan mengenali emosi dan mengekspresikannya secara lebih positif dan lebih adaptif begitu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Roga Sutta dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun, ya kecuali ini para arahat atau orang-orang sudah mencapai tingkat kesucian gitu ya, tidak ada, tetapi pada dasarnya maksudnya semua makhluk begitu, tidak ada yang sehat secara mental maupun secara fisik walaupun dalam waktu sesaat gitu ya, disampaikan seperti itu. Jadi sangat sulit ditemukan gitu adanya orang yang benar-benar sehat secara mental. Karena apa? Kita semua terus dirongrong oleh kekotoran batin. Ya, semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya setuju atau dengan pernyataan seperti ini ya. Jadi memang kita terus dirongrong oleh kekotoran batin, keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan iri hatian dan lain sebagainya. Dan kita terus-menerus untuk sulit berada pada saat ini dan sekarang, masih terus-menerus cemas akan yang sudah terjadi, terus-menerus khawatir apa yang akan terjadi di masa depan, begitu ya. Jadi sulit berada pada saat ini dan sekarang. Nah, hal inilah yang dinyatakan bahwa sebenarnya kita semua itu memang rentan memiliki penyakit mental. Ya, dan hal ini menjadi PR kita semua bersama. Tapi dikatakan juga oleh seorang ahli bahwa meskipun kita rentan memiliki penyakit mental, tapi lebih buruk lagi jika kita semua tidak segera mengatasinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit mental di sini tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, adanya kebencian atau emosi-emosi seperti itu ya, keserakahan di mana kita terus merasa ada kelengketan atau kemelekatan terhadap hal-hal yang kita sukai. Ya, termasuk dalam mengakses media sosial atau mengakses teknologi sekarang ini ya, adanya game atau aplikasi-aplikasi apapun begitu. Nah, hal tersebut yang menjadikan akhirnya akumulasi bagi kurangnya kemampuan kita atau keterampilan kita mengelola emosi itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Buddhisme dapat dikatakan bahwa kita semua memang diajak ya, diarahkan oleh Sang Buddha untuk bagaimana bisa meregulasi emosi kita masing-masing secara lebih baik. Bagaimana pikiran kita yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah kebahagiaan kita sendiri itu dioptimalkan. Gitu. Pikiran ini sejatinya dapat kita kondisikan ya, meskipun tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, karena merupakan salah satu sifat atau karakteristik dari anatta bahwa apapun itu tidak di luar kendali kita hanya bisa mengkondisikannya ya, misalnya kita tidak menginginkan untuk sakit, tetapi ya tetap saja kita mengalami sakit. Terkadang kita tidak menginginkan rasa sedih yang mendalam gitu,
ya seperti kita sudah punya pemahaman bahwa sebenarnya saya sedih seperti ini terlalu mendalam juga nggak bagus. Saya ingin move on misalnya begitu ya. Jika kehilangan orang yang dicintai, tetapi kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kadang kita tetap belum bisa. Kita membutuhkan kondisi-kondisi lain agar kita lebih bisa mengendalikan emosi tersebut, kesedihan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi dalam hal pengelolaan emosi dalam Buddhisme, kita semua juga diajarkan ya bagaimana mengembangkan Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur, 4 kediaman para Brahma atau sifat luhur para Brahma yang berkaitan dengan meningkatkan emosi-emosi positif berupa kasih sayang atau cinta kasih, metta, belas kasihan, karuna, rasa simpati, mudita, dan keseimbangan batin atau ketenang-seimbangan upeka. Nah, keempat sifat luhur ini dikatakan sebagai 4 sifat yang tak terbatas karena memang bisa dikembangkan kepada siapapun juga, tak terbatas. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luhur untuk dipraktekkan, termasuk dalam pengembangan batin seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, pengembangan batin dengan objek Brahma Wihara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jadi dalam Buddhisme kita sudah mengetahui bahwa sangat dianjurkan untuk pengembangan batin, ya. Pengembangan batin atau mindfulness. Nah, mindfulness ini sebenarnya tidak hanya meditasi atau pengembangan batin atau bawana, tetapi juga pada setiap kondisi ya, pada setiap kondisi-kondisi apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan. Mindfulness ini dalam bahasa Pali itu kan sati ya. Sati itu berarti memori, ingatan, atau kewaspadaan. Jadi kita mengingat apapun yang sedang kita lakukan pada saat ini dan sekarang. Ini akan meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Nah, Bapak Ibu, secara umum mindfulness ini juga sudah semakin direkomendasikan dalam bidang psikologi dan konseling ya, sebagai suatu intervensi dalam mendukung kesehatan mental seseorang. Jadi bisa dijadikan sebagai terapi pada gangguan mental tertentu, tetapi juga bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis. Jadi bersifat mengobati, tetapi juga ada bersifat pencegahan, preventif. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mindfulness ini pun di dunia barat diakui itu pada awalnya merujuk pada mindfulness yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mereka sudah mengakuinya. Nah, mindfulness ini diantaranya berfungsi bagaimana atau cara kerjanya begitu ya Bapak Ibu, bagaimana seseorang ini bisa tidak terburu-buru menjustifikasi. Ketika kita mempraktikkan mindfulness atau berpraktik meditasi misalnya contohnya ya, kita memiliki kemampuan untuk menjeda atau pause ya dalam bahasa Inggris, kemampuan menjeda agar kita tidak langsung terburu-buru memberikan suatu reaksi. Karena terkadang kita begitu mendengar sesuatu ya, mungkin ada suara yang menurut kita, menurut sudut pandang kita itu menyakitkan atau tidak menyenangkan atau melecehkan kita langsung pada justifikasi yang negatif. Jadi mindfulness atau sati ini berfungsi untuk mengidentifikasi hal tersebut, hanya sampai pada identifikasi ya, hanya tahu saja, oh ya ada suara tersebut. Tapi akhirnya kita memiliki kemampuan untuk stop pada penerimaan hal tersebut. Tidak sampai
ada tindak lanjut berupa mungkin kemarahan ya, emosi yang akhirnya ada tindak lanjutnya kemarahan atau kekecewaan, misalnya tidak diluapkan, tidak diekspresikan, atau ketakutan, bahkan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Apalagi sampai mengucapkan hal yang tidak baik ataupun perbuatan tindakan jasmani. Nah, kemampuan atau karakteristik mindfulness inilah yang memang sangat kita harus latih begitu ya. Harus kita latih baik-baik keterampilan ini agar kita tidak terlalu reaktif terhadap segala sesuatunya. Maksud saya, setiap emosi itu kan memang terjadi karena adanya rangsangan dari luar atau stimulus dari luar. Ya, dalam bentuk apapun ya, entah itu di media sosial, paparan di media sosial maupun orang yang kita temui secara langsung atau lewat WhatsApp dan lain sebagainya, kita bisa benar-benar secara lebih slow begitu ya, tidak terburu-buru untuk memberikan reaksi begitu. Jadi ada jeda di mana kita itu lebih mempunyai kemampuan untuk lebih sabar, lebih melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi mindfulness ini yang semakin direkomendasikan, bahkan dalam bidang psikologi dan konseling, juga dalam tulisan-tulisan saat ini ya, jurnal-jurnal atau artikel-artikel ilmiah itu sudah sangat membuktikan bahwa banyak sekali manfaatnya. Jadi kita semua sebagai umat Buddha tentu saja diharapkan menjadi bukti nyata ya, bukti nyata akan manfaat mindfulness itu sendiri, atau bisa dikatakan pelatihannya ini yaitu meditasi mindfulness, karena memang salah satu kualitas yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan mindfulness atau keawasan atau kewaspadaan ketajaman ingatan kita adalah melakukan meditasi. Ya, jadi kita bisa diusahakan secara rutin bermeditasi ya, bermeditasi baik. Ya, objeknya apa saja yang Bapak Ibu sukai, dan mungkin jika memiliki kesempatan mengikuti retret yang intensif, apa kita langsung mendapatkan manfaatnya? Bukan demikian juga. Karena ketika praktik meditasi intensif misalnya, apalagi misalnya kita pemula, itu juga banyak hal yang harus kita hadapi, karena kita benar-benar menghadapi kebosanan, menghadapi pikiran kita yang terus-menerus sangat liar. Tetapi jika itu sudah menjadi kebiasaan dan kita latih secara rutin di tempat masing-masing begitu ya, walaupun hanya awalnya mungkin 10 menit, 15 menit, akhirnya dibiasakan misalnya ya, kalau bisa 1 jam, minimal setengah jam gitu, akan membawa pada banyak hal yang memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan kebahagiaan batin kita. Jadi kebahagiaan ini akan dirasakan secara batiniah begitu. Dan emosi kita lebih terkendali. Serta ketahanan atau ketangguhan batin kita terhadap hal-hal yang menekan atau beban mental, tekanan hidup, itu lebih meningkat. Jadi kita lebih memiliki ketahanan batin, bisa menerima segala sesuatu. Oh iya, memang itu terjadi. Tetapi misalnya kita memiliki hal-hal yang buruk, itu tetap kita itu bisa meningkatkan fungsi-fungsi pribadi tersebut, seperti ketahanan atau ketangguhan mental, atau bagaimana mengatur emosi, kesadaran diri yang lebih kuat, itu terus ditingkatkan. Ini merupakan salah satu, secara psikologis itu merupakan strategi mindfulness ini, adanya manfaat seperti itu. Jadi getaran cinta kasih yang diperoleh misalnya dalam meditasi cinta kasih, itu akan meningkatkan fungsi-fungsi pribadi seperti itu. Dan itu bisa dipraktikkan mulai sekarang, atau dilatih. Meskipun secara bertahap juga tidak masalah. Kita semua
memang membutuhkan latihan dari awal ya, mungkin Bapak Ibu dan saudara semuanya sudah sering melatih juga. Tapi akan sangat baik jika kita memang secara intensif begitu. Walaupun mungkin 10 menit, 15 menit tidak apa-apa, yang penting intensif dan sesekali itu berkonsultasi dengan orang yang lebih tahu ya mengenai mindfulness atau meditasi pengembangan batin. Jadi strategi ini mengungkapkan suatu lingkaran aktivitas yang akhirnya meningkatkan fungsi-fungsi pribadi tersebut. Itu secara alamiah dikatakan seperti itu. Dan misalnya getaran pada cinta kasih yang kita peroleh pada meditasi cinta kasih, itu juga meningkatkan akses ke alam bawah sadar kita. Di mana kita sulit ya mengakses alam bawah sadar gitu. Dan di situ kita masih bisa melatih atau mengendalikan bawah sadar kita atau alam bawah sadar kita agar sesuai dengan hal-hal yang baik atau memunculkan hal-hal yang positif. Karena terkadang kita misalnya saja ada orang yang sakit merasa dirinya baik-baik saja atau oh iya saya nggak apa-apa kok baik-baik saja, saya bisa menerima sakit ini misalnya begitu. Tapi secara alam bawah sadar itu tidak menerima dan dia akhirnya tetap sakitnya memburuk begitu atau ada stres di dalamnya. Begitu. Nah, kemampuan bagaimana bisa mengakses alam bawah sadar ini bisa ditingkatkan melalui bermeditasi atau melatih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahkan hanya ketika kita sedang berjalan, menaruh kunci pintu, menaruh kunci kendaraan, atau menaruh barang-barang yang sangat penting, atau melakukan hal apapun ya, menyapu lantai, memasak dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan melatih mindfulness juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, secara umum mindfulness ini yang berbasis Buddhisme terutama ya, ini memberikan manfaat yang cukup besar. Ya, seperti yang sudah saya rangkum tadi di atas juga sudah saya sampaikan lah ya sedikit-sedikit. Ada misalnya tidak mudah menjustifikasi terhadap sesuatu ya. Jadi ada kemampuan menjeda, tidak mudah langsung memberikan penilaian. Lalu juga kita terhindar dari memiliki